Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pemirsa, kembali kita tentunya sama-sama bersyukur atas nikmat-nikmat yang masih kita rasakan, karunia Allah yang masih dapat kita rasakan sampai pada saat ini tentunya. Seterusnya salawat dan salam kepada Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kembali kita bersua pada kesempatan kali ini dalam video ceramah singkat bersama HRTI. Mudah-mudahan kembali kita dapat menjalani Ramadan yang saat ini masih kita rasakan dalam keistiqomahan, dalam kebaikan-kebaikan, dan juga mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar Ramadan kita ini tidak diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan mendekati kepada kemaksiatan atau dosa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini mungkin yang ingin saya atau kami bahas di sini adalah tentang waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan tentunya kita terlindung dari perkara yang sia-sia, karena Ramadan ini memang tidak diberikan kepada semua orang. Tidak semua orang beruntung untuk dapat diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita dengan penuh kesadaran harus benar-benar memahami bahwa kita adalah orang yang di antara orang-orang yang Allah izinkan bertemu dengan bulan Ramadan, dan jangan pernah kita sia-siakan kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita ini. Dan kembali kita membahas tentang paradigma atau hal-hal yang umum terjadi di masyarakat kita ketika menyongsong Ramadan atau ketika menghadapi bulan Ramadan ini. Maka dan agak menarik ini sebenarnya, karena yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu paradigma yang menjangkit generasi muda ketika menghadapi bulan Ramadan. Nah, maka yang pertama itu adalah di antara anak-anak muda, anak-anak remaja, dan yang mungkin usianya masih tergolong muda, maka itu biasanya memiliki kebiasaan ketika menghadapi Ramadan ini. Mungkin karena Ramadan itu biasanya menjadi jadwal libur sekolah di beberapa tempat. Tentunya Ramadan menjadi jadwal libur sekolah, sehingga waktu luang mereka jauh lebih banyak. Dan waktu luang ini ternyata dimanfaatkan oleh generasi muda, oleh anak-anak kita, keponakan kita, adik-adik kita. Itu diisi dengan pertama biasanya maraton series. Nah, kalau yang laki-laki mungkin biasa menonton atau maraton anime, dan yang akhwat biasanya yang perempuan itu K-series atau K-drama, drama Korea. Nah, ini sebenarnya hal yang terjadi di masyarakat kita, di tengah anak-anak kita dan juga generasi muda kita, ketika mereka mengisi waktu luang mereka di bulan Ramadan ini, khususnya itu untuk menghabiskan waktu. Mereka merasa bahwa puasa itu menahan haus dan lapar, dan akan terjadi hal-hal yang sangat membosankan, sehingga mereka coba isi dengan nonton anime dan nonton drama-drama Korea, dan hal-hal yang konteksnya tentu akan menghabiskan waktu secara sia-sia. Dan bahkan di antara tontonan yang ada tersebut, yang hadir tersebut, maka terkadang tidak jauh dari hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mata kita untuk melihatnya. Walaupun itu anime, walaupun itu apalagi drama-drama Korea. Nah, di antara generasi muda kita ada yang menghabiskan waktunya ketika Ramadan ini maraton One Piece, maraton anime-anime yang belum ia tonton. Maka sebenarnya hal-hal yang seperti ini sangat bisa diganti dengan hal yang lebih bermanfaat. Misalnya tentunya mentadaburi Al-Quran. Apa yang sebenarnya kita cari dari serial atau misalnya series
anime-anime yang kita tonton. Anime-anime tersebut tidak akan jauh dari kisah yang sebenarnya berisikan seorang MC, seorang tokoh utama yang kemudian ia dari keadaan tidak bisa apa-apa kemudian menjadi superhero utama. Nah, kita ketahui istilah sederhananya kan, zero to hero, seorang yang belum apa-apa kemudian di akhir series nantinya dia akan mengalahkan villain utama dan menjadi cerita tersebut akhirnya menjadi happy ending. Maka sebenarnya hal ini sudah bisa kita temukan di dalam Al-Quran. Kita bisa mengambil cerita, kalau kita hanya sekedar membutuhkan cerita sebagai hiburan, maka kita bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran ini memang adalah berisikan kisah-kisah. Dan di antara ulama ketika mengatakan Al-Quran itu, maka sepertiga dari isi Al-Quran ini adalah kisah-kisah. Nah, kalau kita mengisi waktu kita dengan menonton film fiktif, itu tentulah sangat merugikan kita. Kalau yang kita sekedar cari itu hanya sekedar hiburan, hanya sekedar mengisi waktu luang, lebih baik tentunya kita mentadaburi kisah-kisah yang telah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Misalnya apa yang kita cari? Kisah seorang tokoh utama yang dia belum apa-apa kemudian menjadi orang hebat dan mengalahkan villain di kemudian hari. Kita bisa membaca di surah Toha misalnya Allah mengisahkan tentang Nabi Musa. Nabi Musa itu Allah ceritakan secara detail bagaimana dari kelahirannya, kemudian ketika ia lahir Allah sudah menyiapkan villain utamanya Fir'aun, dan Allah ceritakan proses sebelum menjadi hero utamanya dan bagaimana akhirnya si villain utama tadi Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan sebenarnya ini tidak jauh-jauh dari apa yang diduplikat oleh creator anime-anime tadi. Dan juga misalnya diantara saudari-saudari kita yang mencintai atau menghabiskan waktunya dengan menonton drama Korea dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak Allah menceritakan drama-drama di dalam Al-Quran ini. Bagaimana misalnya Allah ceritakan tentang drama yang terjadi di kehidupan Nabi Yusuf. Bagaimana beliau menjadi seorang anak dari seorang nabi juga, dan kemudian ia memiliki saudara yang akhirnya dengki kepadanya dan akhirnya ia masuk ke dalam dan lain sebagainya. Juga ada di sana sedikit kisah romansnya, bagaimana ia dengan istri raja ketika itu, dan akhirnya in the end of story-nya, pada akhir cerita tersebut juga happy ending, di mana Nabi Yusuf menjadi raja dari wilayah tersebut. Nah, maka kalau sekedar yang kita cari itu cerita-cerita yang berakhir happy ending, maka Al-Quran ini adalah kisah-kisah yang berisikan happy ending. Misalnya kita suka action, misalnya yang kita cari dari series yang kita tonton itu action, kita temukan bagaimana kisah Nabi Daud atau kisah yang Allah ceritakan di surah Al-Baqarah tentang Talut dan Jalut. Nah, bagaimana kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira, bagaimana dramatisnya ketika Nabi Daud itu memiliki pasukan, dan kemudian pasukan tersebut sebagian besar ketika hendak berperang meninggalkan barisan pasukan Nabi Daud, dan kemudian hanya dengan sedikit pasukan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam ternyata bisa mengalahkan begitu banyaknya pasukan kafir. Dan itu bisa kita temukan tentunya di dalam Al-Quran. Dan sebenarnya kalau kembali kita hanya mengisi waktu untuk sekedar mencari kisah-kisah atau menghabiskan waktu, lebih baik tentunya Al-Quran yang kita tadaburi. Maka yang pertama tentunya kebiasaan untuk menghabiskan waktu dengan menonton atau membaca komik. Nah, tentunya ini harus kita mulai minimalisir khususnya di bulan Ramadan ini, karena memang sayang rasanya waktu kita terbuang, ibadah kita juga tidak terlaksana. Justru kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan watch list kita atau list tontonan kita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, di antara hal yang banyak menjangkit generasi muda kita ketika menghadapi Ramadan ini adalah mungkin dengan menghabiskan waktu itu dengan mendengarkan musik. Maka tentunya pada kesempatan kali ini kita tidak akan
mendiskusikan apa hukum musik dan lain sebagainya. Namun yang ingin kami sampaikan, tentulah ketika kita berbicara tentang musik, kita bisa berbeda hukum, kita bisa menyimpulkan hukum yang berbeda tentang musik ini sendiri. Namun kita semua tentunya sepakat bahwa Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengarkan murotal itu jauh lebih baik daripada mendengarkan musik. Nah, idealnya dengan musik yang kita dengarkan itu dan kita gantikan dengan mendengarkan murotal atau membaca Al-Quran, kita sudah memasuki setidaknya sampai hari ini Ramadan yang ke-15 15 Ramadan. Maka setidaknya kalau kita memiliki target membaca tilawah Al-Quran itu 1 juz sehari, harusnya kita sudah sampai kepada target kita di juz 15 setidaknya kita sekarang pada hari ini. Nah, lalu apakah target-target ini sudah kita isi atau justru kita menghabiskan waktu kita sebagaimana tadi kita mungkin nonton anime, dan sekarang ketika waktu senggang kita isi dengan mendengarkan musik-musik atau mendengarkan lagu. Dan lagu ini tentunya, musik-musik ini akan melemahkan hati kita, akan menjauhkan kita, mengkhawatirkan menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi musik-musik yang didengarkan tersebut musik-musik galau misalnya. Nah, maka di antara saudara-saudara kita, adik-adik kita mungkin itu ketika mereka merasakan kegundahan di hatinya, kegalauan di hatinya, mereka mencoba mencari lagu yang tepat untuk mengafirmasi atau untuk membenarkan kegalauan yang sedang mereka derita. Nah, ini tentunya adalah suatu cara yang salah atau metode yang salah ketika ingin mengobati hati yang sedang galau, gundah dan lain sebagainya. Karena Allah menawarkan dan mengatakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau ingin ketika hati kalian itu gundah, kalau ketika hati kita itu sedang lemah, sedang merasa down, maka bukan mencari pembenaran dengan musik yang justru akan membuat hati kita semakin, istilahnya kalau kita punya masalah, kita kemudian galau dan kita dengarkan musik yang kita dengarkan itu justru akan memperburuk keadaan kita, akan memperburuk kondisi emosi kita. Dan justru Allah katakan, justru dengan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tasma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hati itu akan tenang. Kalau memang benar yang kita cari itu adalah obat untuk kegalauan kita, kegundahan kita, tentulah kita akan memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu bisa dengan zikir, lafaz-lafaz zikir, dan juga tentunya dengan membaca Al-Quran. Nah, tentu zikir yang paling baik, yang paling afdol menurut kesepakatan ulama adalah zikir, yaitu membaca Al-Quran. Itulah zikir yang paling afdol. Dan yang terakhir mungkin yang masih menjangkit di antara saudara-saudara kita, dan semoga Allah lindungi kita semua dari hal yang ketiga ini, yaitu mungkin di antara saudara-saudara kita, di antara adik-adik kita, keluarga kita itu masih ada yang pacaran Ramadan tapi pacaran. Nah, menghabiskan waktu berpuasa tapi masih saja melakukan ikhtilat atau berkhalwat bahkan. Nah, ini tentunya hal yang sangat berbahaya dan akan sangat merusak kepada amalan puasa dan ibadah Ramadan kita. Karena memang sangat hafal kita bahkan semua ayatnya. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan jangan kalian mencoba untuk mendekati zina, karena memang zina ini adalah sesuatu yang sangat merusak dan sangat-sangat berbahaya. Dan di antara mungkin kita juga mendengar para orang-orang yang mungkin masih pacaran ketika bulan Ramadan ini melakukan pembelaan dengan mengatakan ya setidaknya kami tidak ngapa-ngapain, kami hanya chattingan dan lain sebagainya. Ketika chattingan itu sudah menjerumuskan kita kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya, bukan kepada pasangan yang halal kita, tentunya itu sudah terhitung dosa dan akan sangat merusak kepada kualitas ibadah kita. Dan di antara saudara-saudara kita yang masih terjebak dalam hubungan-hubungan yang tidak tepat tersebut, kemudian juga menarasikan bahwa ya terkadang we need someone to talk, kita butuh seseorang untuk diajak berbicara, diajak bercerita. Maka sebenarnya kita memiliki orang tua, dan di antara kita mungkin mengatakan bahwa oh, orang tua saya adalah orang yang tua yang tidak bisa diajak bercerita. Setidaknya kita memiliki teman.
Dan ketika diantara kita juga, oh saya adalah seorang introvert sehingga tidak memiliki teman sama sekali, maka setidaknya daripada bercerita dan mengadukan hal-hal yang kita alami ketika menghadapi reality life ini, lebih baik lagi kita menceritakan, mengeluh, melakukan keluh kesah itu, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ayatnya di surah yang membahas tentang Ramadan, ternyata di tengah di tengah ayat yang Allah terangkan tentang Ramadan, Allah selipkan di sana sebuah ayat yang sangat indah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Di mana Allah katakan, apabila hamba-Ku menanyakan tentangku, maka katakanlah bahwasanya aku dekat, aku sangat-sangat dekat, aku akan mengabulkan doa. Nah, maka ketika kita menerjemahkan ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa, sebagian terjemahan akan kita temukan translate bahwa da'a itu berarti doa. Padahal secara umum kita juga akan menemukan bahwa arti dari da'a itu sebenarnya adalah menyeru. Menyeru tentunya menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang lain atau halayak, dan khususnya di sini tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membuka kesempatan bagi siapapun hamba Allah. Allah katakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan menyambut seruan apapun yang disampaikan oleh hamba Allah kepada Allah ketika hamba-hamba Allah itu menyeru kepada Allah. Nah, Allah akan mendengarkan apapun keluh kesah kita. Kalau kita punya sesuatu diminta, maka Allah katakan doanya akan dikabulkan. Dan ketika mungkin konteksnya kita hanya sekedar ingin bercerita kepada Allah, tentulah Allah Maha pendengar. Dan siapa lagi yang dapat mengerti kita? Siapa lagi yang mengetahui tentang kita? Ala ya'lamu man khalaq. Bahkan sekedar orang tua kita, banyak hal yang tidak diketahui oleh orang tua kita tentang diri kita sendiri. Maka siapa yang paling tahu tentang kita? Tentulah yang menciptakan kita sendiri. Dan Allah katakan ala ya'lamu man khalaq. Bagaimana mungkin sang pencipta itu tak mengerti tentang ciptaannya? Maka Allah lah yang paling tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita, apa yang sedang kita hadapi. Maka tentu berceritalah kepada Allah. Dan tentunya mudah-mudahan kita menjauhkan diri kita dari tiga hal yang akan merusak Ramadan kita ini. Yang pertama tadi maraton series, dan kedua tadi adalah mendengarkan musik atau nyanyi-nyanyian, dan yang ketiga sebisa mungkin tentunya kita berlindung kepada Allah untuk diberikan kekuatan menjauhi pacaran atau hubungan-hubungan yang tidak Allah ridhoi. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bernilai kebaikan dan juga dapat kita amalkan baik bagi diri kami sendiri dan juga kita semua yang mendengarkan ini. Maka billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.